Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan hari ini atau malam hari ini, ringan langkah kaki kita untuk menuju ke tempat yang sangat mulia ini. Tidak lain dan tidak bukan niat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bapak-bapak, para jamaah sholat maghrib, insyaallah kita semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian malam ini Sirah Nabawi Ustadz Helmi. Beliau berhalangan hadir karena sedang safar umroh ke Masjidil Haram. Jadi malam ini kami menggantikan beliau. Apa yang akan kami sampaikan ini ada sedikit banyaknya berkaitan dengan Sirah Nabawi juga, tapi kajian kita adalah kajian umum. Bapak, para jamaah sholat maghrib, berkenaan dengan sejarah itu tidak lepas dari ada penyebutan nama maupun hari, tanggal maupun bulan dan tahun. Itu sudah pasti kalau yang berhubungan dengan sejarah, karena namanya sejarah itu tercatat dia ya, seperti esok hari itu tanggal 17 Agustus. Nah, itu hari kemerdekaan Indonesia 1945 tahunnya. Jadi sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Nah, itu tidak terlepas yang namanya sejarah itu pasti ada tanggal, bulan dan tahun dan pelakunya atau pelaku sejarahnya, dan itu tercatat. Nah, begitu juga dengan Sirah Nabawi. Maka Bapak sekalian, ketika di dalam hadis Nabi ada disebutkan nama yang memang disebutkan nama itu, nah, itu berarti tercatatlah dia dalam sejarah. Kita ambil contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan An-Nasa'i. Itu jelas sekali itu disebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Langsung disebut namanya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Disebut namanya oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar fil Jannah, disebut namanya tuh. Umar fil Jannah, Utsman fil Jannah, Tolha fil Jannah, Zubair fil Jannah, Abdurrahman bin Auf fil Jannah, Sa'ad bin Zaid fil Jannah, Abu Ubaidah fil Jannah. Nah, itu nama-namanya disebut tuh. Disebut, dan di dalam hadis Nabi yang sahih tadi itu mereka dijamin masuk surga. Nah, itu disebut namanya. Nah, di dalam Al-Quran pun kita bisa lihat itu. Di dalam Al-Quran itu nama yang paling menonjol di antara umat manusia itu, yang namanya tersebut di dalam Al-Quran dikarenakan perbuatan jahatnya atau perbuatan durhakanya kepada Allah, itu tercantum di dalam Al-Quran. Fir'aun ada di dalam Al-Quran. Siapa Fir'aun itu? Itu
Qarun, ada di dalam Al-Quran disebut. Bahkan ada yang namanya disebutkan menjadi nama surat, Al-Lahab, kan? Al-Lahab, tabat yada abi la'abil wa tab. Abu Lahab beserta istrinya. Di situ disebutkan kan, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Nah, istrinya nggak disebut namanya. Tapi Abu Lahab itu disebut di dalam Al-Quran. Karena sifat kebangkangan dia kepada Allah dan sifat dia yang sangat benci dan memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sampai disebutkan di dalam Al-Quran dan terpati di dalam nama surat dalam Al-Quran. Nah, itu Abu Lahab. Itu dikarenakan bencinya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pergerakan Rasulullah itu selalu dia ikuti untuk mencelakai Rasulullah. Banyak di dalam riwayat disebutkan itu bagaimana Rasulullah itu di depan rumahnya ada banyak duri yang menghalangi jalan beliau. Ternyata itu pekerjaan atau perbuatan Abu Lahab. Dia ingin agar Rasulullah SAW itu dakwahnya terhalang. Itu kerjaan Abu Lahab tuh. Itu ada disebutkan dalam beberapa riwayat. Itu. Lalu kemudian di dalam Al-Quran itu ada yang sampai 21 kali itu terulang di dalam Al-Quran, tapi namanya nggak disebut di dalam Al-Quran. Kita bisa tahu namanya itu ketika kita buka tafsir Al-Quran. Umpamanya seperti tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Qurtubi, itu nanti akan terlihat di situ namanya siapa. 21 kali, bahkan lebih disebutkan di dalam beberapa ulama menyebutkan diulang-ulang di dalam Al-Quran itu, tapi nggak disebut namanya. Nah, siapakah dia? Nah, itu dia ternyata rupanya salah seorang pembesar kota Mekah yang hidup pada zaman Rasulullah, dan dia berteman dengan Abu Jahal yang bernama Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini di dalam Al-Quran ini namanya enggak tersebut dia. Tapi kalau kita buka di dalam tafsir, itu ada lebih kurang 21 ayat yang tertuju surat itu kepada diri Walid al-Mughirah. Walid bin Mughirah itu adalah orang yang terpandang pada masa Rasulullah, dan dia termasuk orang yang paling terkaya. Dia orang sepuh yang dihormati oleh kaumnya pada waktu itu, termasuk kaum kafir Quraisy menghormatin beliau. Kemudian Walid bin Mughirah ini di dalam sejarah dia mempunyai anak 13 orang. 3 orang masuk Islam. Satu diantaranya adalah Khalid bin Walid, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid ini pun tadinya itu adalah membenci Rasulullah. Sampai ketika terjadi perang Uhud, waktu terjadi perang Uhud, Khalid bin Walid itu belum masuk Islam. Dia memerangi kaum muslimin. Dia ada di pihak musyrik kafir Quraisy karena dia belum masuk Islam. Dan dialah Khalid bin Walid ini pasukan panah ketika itu yang menyerang atau mengecoh dan membunuh banyak sahabat Rasulullah pada saat terjadi perang Uhud. Kita tahu sejarah perang Uhud itu, bagaimana kejadian perang Uhud itu dimenangi tadinya oleh umat Islam. Umat Islam itu menang dikarenakan taktik yang diajarkan oleh Rasulullah dengan mengangkat atau menunjuk beberapa sahabat yang ahli panah untuk tetap di atas bukit Uhud. Hingga kemudian pasukan kafir Quraisy itu datang menyerang umat Islam atau
para sahabat pada waktu itu bersama Rasulullah di kaki bukit Uhud itu kewalahan. Kaum musyrik atau kafir Quraisy itu menghadapi pasukan Islam. Kenapa mereka kewalahan? Karena ada serangan dari atas, yaitu dari bukit Uhud. Diserang dengan pasukan panah. Nah, di situ banyak kafir musyrik Quraisy itu yang terbunuh, sehingga kemudian kucar-kacirlah pasukan kafir atau musyrik Quraisy pada waktu itu, dan itu dibaca oleh Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam. Dan dibacanya, kenapa terjadi seperti ini? Dan dilihatnya, ternyata rupanya ada pasukan panah yang ada di atas. Nah, tapi qadarullah ternyata rupanya pasukan panah di atas itu mereka nggak bisa membendung nafsu mereka karena melihat ghanimah, harta rampasan perang itu banyak tertinggal di bawah, dan mereka tidak mematuhi komando daripada Rasulullah agar mereka tetap di atas. Akhirnya mereka turun. Mereka turun ke atas, turun ke bawah, melihat ada harta rampasan perang itu, dan itu dibaca, dilihat oleh Khalid bin Walid, dan Khalid bin Walid ini memang menunggu. Mereka setelah kocar-kacir kalah pada saat diserang oleh pasukan panah dari atas bukit Uhud itu, nah, mereka mundur. Tapi mundur bukan mundur balik ke kota Mekah, tapi mereka mundur menunggu situasi bagaimana pasukan panah itu turun. Ternyata benar turun, dan pada saat itulah pasukan Islam itu, pasukan Muslim termasuk Rasulullah yang sempat luka itu. Dan ada sebutkan juga di situ ada salah seorang sahabat yang sampai dia menutupi tubuh Rasulullah dan badannya itu penuh dengan anak panah sampai terluka. Sampai daun telinganya pun ada yang tembus oleh anak panah. Kemudian Rasulullah pun di situ disebutkan dalam riwayat gigi geramnya pun terkena luka. Nah, ini diakibatkan karena tidak patuhnya mereka kepada Rasulullah, pasukan panah yang ada di atas. Nah, Bapak sekalian, dalam perang ini, dalam perang Uhud ini, di situ ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk Islam. Dan dia ternyata rupanya pejuang yang tangguh. Lalu kemudian setelah terjadi Fathu Makkah, Khalid bin Walid ini masuk Islam. Nah, ketika dia masuk Islam itulah bersama sahabat, dan dia sempat dengan Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya ikut berperang dengan Rasulullah. Dia tunjukkan kemampuan dia dalam berperang. Ini Khalid bin Walid. Nah, jadi Bapak sekalian, Walid bin Mughirah itu di dalam Al-Quran itu tidak disebut namanya. Tidak seperti Abu Lahab yang terpatri namanya di dalam Al-Quran. Tapi dari begitu banyaknya ayat, salah satunya di dalam surat Al-Mudaththir, itu banyak di situ ayatnya, dimulai dari ayat ke-7 sampai nanti menjelang penghujung surat Al-Mudaththir itu banyak ditujukan kepada Walid bin Mughirah. Itu sampai yang terakhir disebutkan neraka Sakor itu tempatnya Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah ini salah satu kebenciannya dengan Rasulullah itu dikarenakan pertama, Walid bin Mughirah dia ini termasuk orang yang ahli di dalam kalau di dalam Arab dulu itu ya, itu ada puisi-puisi yang sangat bagus bahasanya, sehingga dibawa dengan bahasa-bahasa yang digambusin gitu ya, sehingga orang bisa terlena tuh dengan syair-syair atau puisi-puisi seperti itu. Nah, itu ahlinya itu Walid bin Mughirah. Jadi kalau ada perlombaan puisi syair pada masa itu salah seorang penilainya itu termasuk Walid bin Mughirah. Sehingga kemudian dia menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril berupa wahyu Al-Quran
yang ditujukan kepada Rasulullah, beliau menyebutkan itu salah alamat. Sehingga dia mengatakan, itu seharusnya kepada diriku ditujukan, bukan kepada Rasulullah. Nah, pada waktu itu kan kita bisa paham bahwa Rasulullah itu terlahir dalam keadaan ummi. Ummi itu yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Sehingga kemudian dengan orang yang sudah pintar, dengan orang yang sudah ahli, memandang Rasulullah ini tidak ada apa-apanya. Nah, termasuklah Walid bin Mughirah ini. Hingga suatu hari Walid bin Mughirah ini minta kepada Rasulullah SAW untuk membacakan salah satu ayat dalam surat Al-Quran yang diturunkan kepadanya, hingga kemudian Walid bin Mughirah dia mengatakan kepada Rasulullah, aku akan menilai apa yang kau baca ini. Salah satunya dalam surat Al-An'am ayat 124. Itu dibacakan oleh Rasulullah SAW kepada Walid bin Mughirah. Artinya, apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah, dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Ini dibacakan oleh Rasulullah di depan Walid bin Mughirah tadi. Kemudian Walid bin Mughirah memberi penilaian terhadap wahyu yang telah turun kepada Rasulullah. Dia sebutkan, apa yang kau baca ini membuat orang tersihir, katanya. Membuat orang tersihir, termasuk aku. Dikarenakan apa? Ini lebih indah dari syair puisinya orang Arab. Apa yang kau bacakan ini? Nah, apa yang disampaikan oleh Walid bin Mughirah kepada Rasulullah ini didengar juga oleh para pembesar kafir atau musyrik Quraisy pada waktu itu. Hingga kemudian mereka beranggapan sepertinya nih Walid bin Mughirah ini mengiyakan kerasulan Nabi Muhammad, atau jangan-jangan dia mau beriman nih kepada Rasulullah. Begitulah pandangan pembesar-pembesar kafir musyrik Quraisy pada waktu itu mendengar penilaian Khalid bin Walid terhadap ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah kepada Walid bin Mughirah. Nah, lalu kemudian setelah disampaikan oleh Walid bin Mughirah tadi penilaian kepada Rasulullah, dan Rasulullah pulang. Nah, ketika pulang itulah Rasulullah kemudian tersebarlah isu di tengah-tengah masyarakat musyrik pada waktu itu bahwa Walid bin Mughirah dia sudah menyatakan keislamannya dan dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Tersebar isu dan gosip itu, dan akhirnya pada saat itu sudah nampak kebencian yang ditujukan kepada Walid bin Mughirah. Nah, sampai dia menduga-duga, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Nah, ternyata rupanya kejadiannya seperti itu. Dan dia mengklarifikasi. Dia mengatakan, sampai dengan saat ini aku belum beriman kepada Tuhannya Nabi Muhammad, dan aku belum beriman kepada Nabi Muhammad. Apa yang aku sampaikan itu penilaian aku yang objektif terhadap apa yang dibacakannya. Artinya apa? Di sini ternyata rupanya Walid bin Mughirah itu mengakui keindahan bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu. Tapi kan pertanyaannya, kenapa dia tidak tersentuh untuk masuk ke dalam agama Islam? Nah, itu kan orang yang masuk Islam itu hidayah yang mengantarkan. Nah, ada ulama tafsir menyebutkan di sini, ini salah satu memang tradisinya orang Arab itu apabila dia seorang yang pembesar dan orang itu orang yang sangat dipandang, itu kalau dia tidak sesuai dengan apa yang tadinya
dia nyatakan, tadinya kan dia benci nih kepada Rasulullah, lalu kemudian dia masuk Islam. Nah, ini dalam hal ini kekabilahannya itu atau kesepuhannya di dalam kabilahnya itu hilang. Artinya martabat wibawa dan kehormatannya itu hilang. Nah, maka kita lihat dalam sejarah Islam itu banyak tokoh-tokoh kabilah kafir atau musyrik Quraisy itu masuk Islamnya itu setelah Fathul Makkah. Dia tidak masuk Islam itu atau dia masuk Islam itu bertemu dengan Rasulullah itu lama, tidak. Menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Banyak contohnya kalau kita lihat. Abu Sufyan itu juga dia akhirnya masuk Islamnya. Nah, tapi beda dengan Walid bin Mughirah ini. Hingga akhir hayatnya pun dia tidak masuk Islam. Hingga kemudian disebutkan oleh para mufassir di sini juga, diantaranya itu sehingga kemudian yang tadinya Walid bin Mughirah ini adalah orang yang sangat terpandang karena kekayaannya, di akhir hayatnya beliau itu meninggal dalam keadaan hina. Hinanya di sini apa? Tidak memiliki harta. Nah, tidak memiliki harta. Jadi Bapak jemaah sholat maghrib, ini sejarah, dan sejarah ini tercatat. Dan bagi kita yang umat-umat yang sekarang ini, dengan adanya sejarah-sejarah Islam yang tercatat seperti ini, kita bisa melihat apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh para Rasulullah dan para sahabat pada waktu itu. Nah, Rasulullah SAW, beliau di Mekah itu terusir. Itu kota kelahirannya. Terusir hingga kemudian hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat pun demikian. Mereka meninggalkan keluarganya, bahkan meninggalkan hartanya di kota Mekah hanya untuk hijrah, meninggalkan kota kelahirannya menuju Madinah. Dan di Madinah itu pun masih bertanda tanya pada waktu itu ya, apakah mereka bisa diterima atau tidak. Karena Madinah itu penduduk aslinya adalah orang Yahudi. Tapi ternyata rupanya penduduk Yahudi pada waktu itu, mereka tahu nubuah itu atau kerasulan itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW, justru mereka tidak membencinya. Dan mereka menerimanya. Dan sahabat-sahabat pada waktu itu juga sudah ada di kota Madinah. Mereka disebut dengan kaum Ansor. Dan kemudian kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini dipersatukan. Nah, di dalam riwayat juga ada disebutkan di situ, ada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat yang ahli sekali dalam bidang bisnisnya. Beliau meninggalkan hartanya di kota Mekah dan di Madinah. Apa yang disampaikannya? Kalian tunjukkan kepadaku pasar. Di mana? Ditunjukkanlah pasar itu. Hingga kemudian dengan modal yang dari dasar lagi, dia punya kebun kurma yang luas. Lalu kemudian dia banyak mempekerjakan orang. Dan di sini akhirnya Abdurrahman bin Auf ini orang yang termasuk yang mempunyai bisnis yang sangat bagus, yang mungkin memang perlu kita contoh. Dan ini tidak lain dan tidak bukan, ternyata rupanya di situ ada rahasia sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Karena dia memandang harta yang dimilikinya itu hanya merupakan titipan, bukan memang miliknya. Nah, ini dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini dapat kita ambil sedikit hikmah pelajaran, bahwa yang namanya sedekah itu nggak bisa ngabisin harta kita. Justru harta itu bertambah dikarenakan sedekah. Dan sedekah itu ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Nah, sedekah wajibnya itulah jangan sampai tidak tertunaikan dia. Di situ ada haulnya. Lalu kemudian nanti di sana ada ininya ya. Kemudian
inilah semua dikeluarkan oleh beliau. Karena ini sedekah wajib tuh, itulah yang disebut dengan zakat itu. Kalau dalam harta dia sebut dengan zakat mal. Ditambah lagi dengan sedekah sunnahnya. Ini Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu contoh sahabat Rasulullah SAW yang ikut hijrah ke Madinah. Bapak jamaah sholat Isya, selamat sholat maghrib yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walid bin Mughirah, kembali lagi ya. Walid bin Mughirah ini dia termasuk sepuh orang Quraisy yang memiliki kekayaan yang banyak, sehingga kemudian dipandang dia sebagai orang yang berada. Nah, dia memiliki anak. Dari 13 orang itu hanya 3 orang yang masuk ke dalam Islam, dan yang lainnya masih tetap dalam kemusyrikannya. Ya. Ternyata Walid bin Mughirah ini dengan hartanya yang banyak itu ternyata hartanya itu tidak semuanya terbagi kepada anaknya. Nah, tidak terbagi kepada anaknya. Kenapa? Terlebih lagi di sini ada anak perempuannya. Anak perempuannya ada 3 orang. Karena tradisinya orang Arab itu anak perempuan itu dia terkalahkan dari segi pembagian harta, dan juga dalam kehidupan sosialnya juga itu terpinggirkan dia dengan anak laki-laki. Maka dalam hal ini Walid bin Mughirah itu sebenarnya kekayaannya itu tidak kalau dalam Islam itu kan diwariskan ya, diwariskan ke anak-anaknya. Nah, kalau dalam Islam tuh kalau meninggal dia kan ada ahli waris. Nah, kalau Walid bin Mughirah ini dia tetap hartanya itu untuk pribadinya, sehingga kemudian keluarganya pun tidak terpikirkan olehnya. Nah, di sini ternyata rupanya ada 3 orang anaknya yang masuk Islam itu, salah satu sebabnya dikarenakan itu. Jadi dia melihat kenapa orang tua saya itu atau bapak saya itu orang yang berada, tapi kewajibannya untuk mensejahterakan, maksudnya ya namanya itu untuk mengangkat derajat anaknya itu kok nggak ada. Nah, beda dengan umat Islam. Dia melihat tuh bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana sahabat-sahabat pada waktu itu mendidik anak-anak itu sampai kemudian mereka taat patuh kepada orang tuanya, dan kemudian orang tuanya meninggalkan warisan dibagikan kepada anak-anaknya sesuai dengan pembagian di dalam harta warisan itu. Nah, ini termasuk yang dilihat atau dipandang oleh anak-anaknya Walid bin Mughirah, dan satu diantaranya itu mereka masuk Islam dikarenakan itu tadi. Nah, jadi apa yang diperlihatkan oleh Walid bin Mughirah kepada keluarganya dengan kekayaan yang dia miliki itu ternyata tidak berdampak apa-apa. Nah, ini pelajaran yang dapat kita ambil di sini kan, harta itu bagi kita ketika kita masih hidup itu harus bisa menyelamatkan kita, di akhirat kelak. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Di dalam Al-Quran disebutkan ketika dia sudah meninggal, wafat, dia minta waktu agar dia minta dihidupkan kembali, agar dia bisa bersedekah. Nah, ini artinya di sini itulah bagaimana harta yang kita miliki itu ada yang disebut dengan sedekah jariyah itu. Nah, itu harus kita pahamin tuh. Jangan sampai nanti wafatnya kita tidak ada yang mengalir pahala dari harta yang kita tinggalkan. Wah, ini celaka kita kalau seperti ini. Banyak sebenarnya yang menjadi contoh bagi kita, yang kita bisa lihat di sekeliling kita.
maupun mungkin saudara-saudara kita, bagaimana dalam hal harta itu ada yang memang sudah paham mana yang untuk anak-anaknya dan mana yang untuk dirinya sendiri. Nah, itu sudah ada yang seperti itu. Artinya apa? Ketika dia masih hidup, mungkin dia berwasiat kepada istri maupun anak-anaknya. Umpamanya dia punya rumah, dia mengatakan kepada anak-anaknya, bagianmu nak ini, bagianmu nak ini, bagianmu nak ini. Nah, sudah dikasih itu. Jadi itu namanya hibah tuh. Karena dia masih hidup sebelum meninggal. Kalau meninggal dia namanya udah harta waris. Jadi waktu dia masih hidup dibagikan itu. Nah, lalu kemudian, nah yang ini bagian ayah umpamanya. Jangan kalian jual, jangan kalian pergunakan untuk yang lain. Jadikan ini umpamanya pondok pesantren. Jadikan ini asrama anak yatim. Jadikan ini tempat majelis. Nah, itu wasiat orang tua tuh. Umpamanya seperti itu. Nah, itu artinya apa? Ini orang tua yang sudah paham betul untuk mempersiapkan dirinya, apa yang akan ditinggalkannya itu untuk anak-anaknya dan untuk kelak dirinya setelah dia meninggal. Maka itu akan menjadi jariah baginya. Karena belum tentu kalau harta itu belum dihibahkan seperti itu kepada anaknya, ketika dia meninggal, harta itu kan akan dijadikan menjadi harta warisan yang dibagi-bagi. Yang dibagi-bagi untuk anaknya. Habis. Kalau pembagian itu adil dan pembagian itu menurut syar'i benar, nah kalau tidak, bisa terjadi keributan. Perebutan harta waris. Nah ini. Maka dalam fikih kontemporer itu Quraisy Shihab pada waktu kami kuliah di UIN tuh ya, beliau dalam kuliah umumnya beliau menyampaikan banyak sekarang orang tua yang kaya itu tidak mempraktekkan hal yang seperti ini. Dalam Islam itu harta waris itu 2:1. Itu kan Pak ya, 2 untuk anak laki, 1 untuk anak perempuan, kan gitu perbandingannya kan. Nah, maka menurut Quraisy Shihab katanya, sebelum kita meninggal itu hibahkan harta itu kepada anak-anak kita, termasuk yang anak perempuan, rata, adil, hibahkan itu, sehingga kemudian nanti ketika kita meninggal, harta yang tertinggal itu hanya sedikit, dan yang sedikit itulah yang dibagikan. Dan ketika dibagikan itu, yang perempuan pun tidak merasa tidak adil dia dapat itu, tapi dia merasa adil karena sudah dapat hibah dia ketika dia masih hidup. Nah, dan yang perlu dicatat di sini kata Quraisy itu, jangan pikirin juga anak-anakmu, pikir dirimu juga. Karena ketika engkau masih hidup, engkau bisa menggunakan hartamu itu untuk dirimu. Satu diantaranya itu seperti itu. Yang ini khusus untuk jariah bapak. Di sana ada sawah, sawah itu jangan dijual. Setiap panen-panennya kirim padinya ke panti asuhan, kasih ke anak yatim. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya nggak hilang. Ada yang seperti itu. Nah, itu benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Quraisy Shihab seperti ini mengajarkan kepada kita bahwa memang ketika kita punya kelebihan harta di dunia ini, maka persiapkan semuanya. Bukan hanya untuk anak istri kita, tapi kita juga pikirkan diri kita, karena ketika meninggal, masuk kita ke dalam liang kubur, harta pergi, anak pergi, istri pergi, nah, yang tinggal kan kita dengan amal-amal soleh kita. Nah, maka ini Bapak jamaah sekalian, apa yang kami sampaikan ini sedikit berkaitan dengan Sirah Nabawi juga, dan kita ambil satu nama tadi, Walid bin Mughirah, bisa dibuka-buka nanti mengenai Walid bin Mughirah ini siapa. Nah, ini dapat kita ambil suatu pelajaran di sini. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada yang pembangkang atau yang pendurhaka Allah dan Rasulullah itu, yang namanya tidak tersebut di dalam Al-Quran, tapi namanya berulang kali disebut. Nah, itu bisa dilihat di dalam tafsir, itulah Walid bin Mughirah.
Nah, beda dengan Fir'aun, beda dengan Qarun, namanya tersebut di dalam Al-Quran, tapi nggak banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Termasuk juga Abu Lahab, bakal disebut namanya di dalam salah satu surat Al-Lahab. Nah, tapi kalau Walid bin Mughirah ini banyak sekali namanya di dalam Al-Quran ini yang tertuju. Nah, di dalam tafsir itu tertuju kepada dirinya dikarenakan kebencian dia dan rasa dia memusuhi Rasulullah itu memang sudah sangat sekali pada waktu itu. Ini Bapak jamaah sekalian, sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi sedikit pengetahuan bagi kita dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.